Shalom pemirsa Yaski TV, bersama saya Tina Samara di dalam channel Pergumulan Perempuan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Novelita Siregar atau biasa dipanggil Ibu Lili, yaitu seorang konsultan di salah satu leadership training, dan kemudian perjalanan hidupnya luar biasa selama 31 tahun bekerja sebagai working mom. Di studio kita sapa Ibu Lili yang sudah jauh-jauh dari Bogor menuju kepada studio Karawaci. Terima kasih Bu Lili sudah hadir. Bagaimana Bu, tadi macet? Perjalanan lancar, Oke. puji Tuhan, lewat tol baru, terasa banget beda Oh, perjalanan. sudah ada tol baru ya Bu ya saat Iya. ini. Baik, terima kasih sudah hadir di dalam channel Pergumulan Perempuan. Kenapa kita mengambil judul Pergumulan Perempuan? Karena memang setiap perempuan itu di dalam kehidupan perjalanan hidupnya pasti banyak pernak-pernik ya. Dan bagaimana dengan perjalanan hidup Ibu Lili sendiri di dalam talking about working mom ya Bu ya. Berarti ada perjalanan menuju kepada pekerjaan itu sendiri dan menjadi ibu. Bisa tolong diceritakan Bu Lili kira-kira seperti apa itu Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, sebagai perempuan itu kita memang bekerja sebagai pekerjaan di kantor dan juga sebagai seorang istri di rumah. Dan terutama harapan untuk namanya di mana perempuan ingin menjadi seorang ibu. Jadi pergumulan saya atau perjalanan saya sebagai untuk mendapatkan menjadi seorang ibu itu cukup lama, Bu Tina. Saya sampai harus menunggu kurang lebih 11 ke 12 tahun. Wow. Akhirnya baru saya bisa menjadi seorang ibu. Itu 11 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, di dalam perjalanan menunggu itu pasti banyak sekali stigma-stigma masyarakat ataupun pergumulan dari Ibu Lili sendiri ya, karena kan gelisah ataupun bagaimana iman terhadap Tuhan di dalam waktu tunggu itu ya Bu ya. Ya, benar sekali. Di awalnya seperti biasa lah kalau orang baru menikah setahun 2 tahun oke. Tapi ketika masuk tahun kedua sudah mulai merasa gelisah, ketidaknyamanan. Terutama saya berasal dari satu suku di mana wajar untuk selalu ditanya kapan. Lalu yang kedua ada indikasi, ada stigma memberi masukan, ngasih saran dan sebagainya tanpa melihat isi hati gitu. Dan mencurahkan isi hatinya tidak bisa kepada berbagai orang ya. Dan disitulah mulai saya pakai ini berdoa khusus kepada Tuhan, mengharapkan tolong apa sih gitu loh untuk menjadi seorang ibu itu yang harus saya lakukan. Pergumulannya mulai dari situ. Iya, mungkin saya ambil di dalam situasi bahwa stigma masyarakat ataupun pada saat saya bisa kebayang ya, kita lagi kumpul-kumpul keluarga gitu kan pasti ditanyain. Itu stresnya sebagai perempuan kan juga wah nggak bisa dibayangkan ya. Dan di situ juga apakah Bu Lili pernah bertanya-tanya gitu, oke Tuhan saya ini sudah percaya sama Dikau gitu, tapi kemudian kenapa mendapatkan satu waktu yang sangat sulit seperti itu? Wah, benar sekali. Jadi saya mungkin latar belakang saya tuh aktif dalam pelayanan di gereja. Mulai dari sekolah minggu, memain alat musik untuk ibadah. Jadi pada saat di waktu keluarga orang bertanya-tanya itu membuatin saya jadi mundur. Karena capek ditanya seperti itu. Dan itu membuatin saya jadi ada unsur putus harapan. Hingga ada satu titik di mana saya pun akhirnya tidak mau pelayanan lagi. Karena saya merasa kok Tuhan begini gitu memberi. Kecewa ya sama Tuhan. Iya, Tuhan kok tidak memberi tanda kepada saya apa yang saya harus lakukan. Secara medis sudah dijalankan, secara tradisional sudah dijalankan, secara makan sudah dijalankan, apa yang boleh makan, yang boleh tidak, namun tidak kunjung juga. Sehingga saya ada masa 2-3 tahun itu saya benar-benar off dari kegiatan keluarga, menghindar lebih tepat. Nggak mau ketemu juga ya? Tidak mau, namanya arisan, acara pernikahan. Nah,
yang menjadi satu titik sehingga saya tidak mau pelayanan di gereja adalah ketika saya lagi main musik ibadah, saya melihat orang membawa anak untuk dibaptis. Nah itu benar-benar menyakitkan hati bagi saya. Kok saya tidak bisa? Kok saya tidak punya? Sehingga saya bilang saya nggak kuat. Karena ketika main itu saya jadi nangis. Nangis karena ada unsur kecewa. Kecewa terus dibilang amarah tidak, cuman lebih kepada sedih. Apa salah saya? Sehingga tidak Tuhan beri tanda-tanda lah untuk punya anak. Sehingga saya stop kurang lebih 3 tahun. Saya stop pelayanan, acara kegiatan. Dan saya didukung sama ibu saya. Didukung dalam arti dia mengerti perasaan saya. Sehingga mama pun tidak mau memberatkan saya pada saat itu. Oke. Jadi ada support sistemnya juga ya dari ibu untuk bisa mendukung. Kadang-kadang kita juga sebagai ibu kadang-kadang kurang punya wisdom ya, push terus gitu. Saya juga belajar dari situ Bu Lili bahwa kadang-kadang nggak mau nanya juga orang kalau nggak punya anak tuh gimana. Kita langsung stereotype atau judging itu bisa menyakitkan orang tersebut ya. Suami sendiri bagaimana Bu pada saat waktu tunggu itu Bu? Nah, itu suatu pergumulan sendiri sebagai perempuan ya. Menghadapi suami yang, karena dia pada saat itu tertutup. Jadi saya tahu bahwa teman-temannya juga menanyakan hal yang sama kepada dia. Nah, cara dianya pergumulan itu, dianya lebih kepada diam. Tidak mau. Lalu salah satu keduanya dia menghindar. Sama. Tapi cara kalau saya menghindar, saya lebih tidak datang kepada aktivitas arisan atau perkumpulan. Kalau dia pada saat itu dia menghindar, saya mau ada proyek di luar kota. Jadi dia benar-benar menghindar. Dan itu ada kenapa salah satu lama untuk dapat anak itu juga, kita jadi ada LDR juga pada saat itu. I see. Dia ada di Sumatera, daerah Pekanbaru, di dalam hutan gitu ya, ada proyek itu. Sehingga dia cara menghindarnya begitu. Jadi saya menghindar, dia juga menghindar untuk bertemu dengan orang, cuman caranya berbeda. Gitu. Jadi hingga ada satu titik kami menyadari kita tidak bisa menghindar. Kita harus hadapi realita. Kalau berdua kita bicara akhirnya, ya kalau Tuhan tidak memberi anak, ya sudahlah. Itulah titik di mana kita udah bilang, ya sudahlah. Jadi ada komunikasi berdua untuk berbicara apa nih selanjutnya jika tidak diberikan anak selama kurang lebih 11 tahun itu ya Bu ya. Itu titik poin turningnya seperti apa Bu pada saat pergumulan 11 tahun itu kan berarti sudah ke dokter, the best dan kemudian milestone berikutnya ya lalu hamil kan berarti. Nah itu seperti apa Bu ceritanya? Nah jadi udah di mana kita sudahlah gitu ya, kita berdua sudahlah. Kita berdua lagi duduk di depan TV, lagi ngobrol. Terus sama-sama kita ngobrol gini, kita bentar lagi usia 40 loh. Kan biasanya ada istilah life begins at 40s gitu ya. Golden age. Ada ini dibilang itu. Lalu kita berdua berpikir 40 tahun, baru saya bilang, mau gak kita coba sekali lagi kita datang ke dokter, kita berobat untuk bayi tabung. Kalau diberi, kalau tidak ya sudahlah. Gitu. Dan ketika itu kita datang ke dokter untuk mau program bayi tabung. Nah ketika ketemu sama dokter, ini ya saya tidak tahu rencana Tuhan ya. Kita ketemu dokter yang pertama kali kita pernah ketemu dokter di masa lalu. Dan dokter itu ingat kepada kami, pasangan kami berdua ini bilang, saya ingat Bapak dan Ibu, dia bilang. Dan dokter itu anak Tuhan. Dan dia bilang, yuk kita lakukan program. Lalu dia mengeluarkan satu kalimat kepada kami berdua. Dia bilang gini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia bilang. Dan semoga dia bilang saya bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang iya, ya. Kalau Tuhan bilang tidak, Bapak Ibu jangan kecewa ya. Masih bisa pakai tanda petik ya. Menjadi orang tua kepada keponakan atau kepada siapa. Jadi si dokter itu yang memberi kita harapan juga. Nah kita datang kepada beliau dan kita mau program bayi tabung. Namun dokter bilang, dia ingat medis kami berdua. Saya salut sama dokter itu. Itu berapa tahun itu? Waktu itu dari selak pertama kali kunjungannya? Sekitar 9 tahun.
Luar biasa. Artinya dalam 9 tahun itu dokter itu dipakai Tuhan loh menurut saya Betul, ya. iya, Kita percaya itu. iya. Dan waktu datang si dokter bilang, saya ingat ibu. Saya sampai terkaget, kan 9 tahun saya tidak Iya. ketemu dokter Dan itu dokter itu lagi. ketemu pasien kan banyaknya minta Betul. ampun. Jadi saya bilang gini, saya tidak salah milih dia untuk saya datang lagi. Jadi artinya pada saat itu saya tidak kecewa sama dokter. Itu Ya. waktu memberitahu bahwa kami sebetulnya sehat, dia bilang pada saat itu. Jadi balik lagi dokter itu, kalimat dia itu menguatkan kami. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kok, dia bilang gitu. Yuk, dia bilang, kita coba dan biarlah kalau saya jadi perpanjangan dari Tuhan, kalau Tuhan bilang iya, jadi kalau Tuhan bilang tidak, ya ibu juga terima. Sehingga kami tidak jadi bayi tabung. Dia bilang cukup inseminasi. Dan kita jalankan proses inseminasi, saya jadi merinding. Jadi waktu proses itu udah jalan, kita berdua keluar, sama suami duduk di warung. Udah selesai duduk aja. Jadi langkah berikutnya apa ya? Warung nih Bu. Warung di seberang rumah sakit, kita duduk di warung. Ya udah duduk. kayak orang pasrah aja ya, gitu pasrah gitu bilang. Jadi kita gimana? Ya kita tunggu aja sebulan, kalau jadi, kalau enggak ya sudahlah. Sama kita ngomong begitu. Kita udah berserah kepada Tuhan. Nah 1 bulan berlalu dan ketika saya tes pack gitu di rumah mama gitulah, dan ketika saya melihat positif gitu, itu saya merinding. Saya di tempat tidur, saya bersembah sujud kepada Tuhan. Oh ini toh rasanya untuk menjadi seorang ibu ketika tahu positif hamil, ini toh dirasakan. Dan saya bersembah sujud, itu saya berdoa sambil nangis. Ucapan terima kasih kepada Tuhan yang tadinya sekian tahun ada rasa kecewa, marah kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab. Jadi, dan disitulah ibu saya melihat, dia bilang, iya, tiada mustahil kok Li, dia bilang gitu. Amin. Dan telepon suami lagi kerja, dia bilang, saya udah merasakan udah jadi, dia bilang begitu. Dan ya akhirnya di usia 40, saya melahirkan anak. Dan sehat puji Tuhan lah anaknya, walaupun ada pergumulan sendiri lah pada saat kehamilan. Itu sih. Aduh sampai merinding juga. Jadi kalau kita belajar dari spiritual levelnya Bu Lili ya, artinya pada saat sudah kecewa di lowest point, tapi kemudian kembali kepada Tuhan untuk mengatakan berserah, disitulah terjadi satu keimanan yang lebih ya Bu ya. Iya. Dan situlah yang benar kata Ibu Tina, kata berserah. Jadi saya udah segala macam usaha secara logika manusia ya, udah berobat, makan makanan yang dibilang bagus gitu ya, sampai ke secara tradisional, maksud saya tradisional, ada yang bilang dipijit lah, terapi ini gitu ya, tidak berhasil hingga kami LDR supaya menenangkan diri ya, lumayan tuh berapa tahun tuh kami LDR. Dan ketika udah kembali lagi kita bilang, udah kita serahkan deh, udah kalau jadilah, kita bilang begitu. Kalau tidak gitu. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktunya kita ya. Bukan. Dan 11 tahun lebih itu bukan hal yang gampang untuk bisa bergumul, dan Tuhan memakai perpanjangan tangannya melalui dokter yang tadi ya. Betul. Itu suatu di luar dugaan. Kami dikuatkan karena si dokter sebetulnya. Dengan dia mengatakan tidak ada mustahil ya Bu, yuk kita lakukan bersama-sama. Jadi saya melihat suara Tuhan bicara ke kami lewat dokter tersebut juga. Sempat khawatir nggak? Karena kan umur 40 tahun bukan umur yang ideal ya untuk hamil. Dan memang sudah positif begitu kan hamil gitu. Tapi ada kekhawatiran tertentu nggak Bu? Iya Bu, kami ada kekhawatiran karena saya pada saat usia tersebut saya udah kurang lebih 5 atau 6 tahun saya sudah makan obat untuk darah tinggi. Oke. Jadi memang kehamilan resiko tinggi. Apa aja itu Bu resikonya? Karena saya lihat juga mendengar ceritanya juga bahwa pergumulan untuk menunggu itu satu hal, tetapi menurut saya mujizat Tuhan itu luar biasa karena sebenarnya kan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk hamil ya Bu. Betul, dan benar bahwa resiko tadi kondisi saya itu kehamilan itu benar-benar resiko tinggi di usia 40.
Namun saya balik lagi, kita berdoa bahwa karena Tuhan yang memberi ya, mengizinkan ini terjadi dalam hidup kami di usia 40. Sehingga ya kami selalu tiap hari berdoa untuk Tuhan menguatkan kehamilan. Walaupun ada masa bed rest karena segimanapun di usia 40 tetap tidak seperti yang usia 20 ya, pasti ada kelemahan dalam tubuh. Jadi semua berjalan baik, kami selalu berdoa. Dan mungkin saya bisa kasih satu kesaksian, sejak saya tahu positif hamil, saya selalu bilang kepada calon baby ya, saya bilang gini, saya berdoanya gini, nak, mama akan melahirkan di usia 40. Tolong ketika nanti udah lahir, mengertilah keadaan mama yang tidak kuat menjaga kamu, tolong jadilah anak yang baik, bayi yang baik. Dan baik dalam arti ya makannya, tidurnya dan semua itu saya bawakan dalam doa terus. Nah, kalau saya balik lagi cerita tadi kehamilan, apakah ada resiko? Ada. Di usia 6 bulan kehamilan ternyata saya ada miom keluar. Wow, di usia kehamilan? Usia kehamilan 6 bulan ketahuannya ketika bayinya tidak berkembang. Tidak nambah berat badannya. Nah itu pergumulan lagi. Spiritual levelnya seperti apa? Udah dikasih Tuhan, hamil seneng. Tapi terus dapat lagi kondisi bahwa ada miom. Miomnya nggak bisa dikeluarin ya Bu? Pada saat itu dokternya untuk mengeluarkannya resikonya tinggi. Karena posisi miomnya itu di dalam kandungan, bukan di luar kandungan. Jadi hamil dulu baru dideteksi ada miomnya atau? Ketika hamil miomnya keluar. I see. Gitu. Jadi si dokter bilang, ya ibu harus pertahankan bayi itu, tapi miom juga akan besar ya Bu. Udah disampaikan begitu. Jadi kami juga balik lagi berdoa. Aduh, apalagi cobaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, kita tetap jalankan lah, gitu loh. Gitu. Berserah lagi kepada Tuhan. Walaupun makan, saya harus makan double karena saya sampai bertanya kepada dokter, dok, adakah obat untuk mengatakan miom jangan berkembang, mematikan miomnya? Gitu Jadi makanan semua ke si baby. Ya. Rupanya tidak bisa. Apa yang saya makan itu rupanya membuat si miom juga makan. Gitu. Yang tadinya cuman ketahuannya kalau nggak salah pertama kali 0,5 mili, pada saat saya melahirkan 8 cm. Jadi sama besarnya dengan kepala si bayi. Oke, sebagai seorang awam mungkin kita berpikir berarti di dalam kandungan miomnya ada di dalam rumahnya itu ya? Sama babynya juga. Iya. Jadi apapun yang Bu Lili makan akan dimakan oleh berdua, miom dan babynya. Iya. Sempat kepikir nggak Bu? Maksud saya kan kita juga kadang-kadang overthinking ya. Dengan seperti itu apakah babynya akan normal atau tidak? Itu bagaimana tuh pergumulannya? Atau sudah pada titik memang ya Tuhan berikan ya apapun itu? Yang kedua. Jadi kami untuk melihatkan apakah pembentukan bayinya sempurna atau tidak ya itu ya. Kami tidak berpikir kepada situ, lebih tepat sih. Kami berdoa waktu itu bilang berpikirnya udah dapat anak aja, udah suatu anugerah. Gitu. Jadi kami khususnya saya sih, saya makan dan bekerja. Saya tetap bekerja bolak-balik Jakarta Bogor ya. Itu benar-benar bangun pagi berdoa kepada Tuhan memberi kekuatan. Sebelum tidur berdoa juga kepada Tuhan sambil ya pegang si babynya. Nah makan yang banyak ya, jangan sampai miom itu yang utamakan makannya. Ya begitu aja. Jadi berpikir positif aja dulu. Tidak mau memikirkan hal yang negatif. Karena kalau udah memikirkan hal negatif, pasti akan mempengaruhi saya ya. Dengan tekanan darah tinggi saya bisa naik dan sebagainya. Jadi happy-happy aja lah. Hati gembira kan katanya obat. Amin. Jadi itu yang saya jalankan ketika sudah tahu ada miom. Terbayang situasi umur 40 tahun, darah tinggi, kemudian ada miom di dalam tubuhnya, dan harus bed rest. Nah, bagaimana kondisi, kan kita bicara working mom ya, pada saat itu boleh cuti kah atau bagaimana tuh dengan pilihan hidup pada saat itu? Bed restnya di awal trimester pertama. Kalau balik kepada bekerja, saya sampai WA kepada Presdir ya, minta
dukungan bahwa saya tidak bisa full optimum kerja sampai malam dan sebagainya. Dan jawaban dari Presdir itu menyenangkan hati, menenangkan. Saya ingat banget kalimatnya. Dia bilang gini, Lily, saya dalam bahasa Inggris ya, maaf ya, please take care of your health. Anak adalah yang utama. Wow. Dan dia mengerti pergumulan untuk mendapatkan anak di usia 40 itu bagaimana. Sampai dia ngomong gitu. Dan WA itu mungkin pada saat itu zamannya BB ya, BlackBerry ya. Jadi itu saya pegang terus. Bahwa saya dapat dukungan kok sampai Presdir. Jadi kalau saya bekerja datang telat, pulang lebih awal, itu semuanya tidak ada yang yang menjatuhkan saya. Bahkan memberi kekuatan saya untuk semangat. Wah, itu perjalanan yang luar biasa dan saya rasa itu perpanjangan Tuhan juga ya Bu ya. Benar. Karena ya itu berarti multinational company pada saat itu ya Bu ya. Saya kerja di bank. Bank pada titik itu ya. Dan pada saat itu lagi banyak lagi audit. Pada saat saya hamil, audit peraturan Bank Indonesia banyak keluar. Jadi memang cukup stres bekerjanya pada saat itu. Namun karena si Presdir sama direkturnya itu memahami keadaan saya, lalu teman-teman rekan kerja, jadi saya ringan melangkah untuk bekerja. Saat itu megang apa Bu dan posisi saya waktu itu middle office saya bekerja di corporate banking, middle office yang menjembatani bisnis sama dengan operation, sama dengan kredit, sama dengan bagian kepatuhan. Wow. Jadi setiap kali rapat ini bergejolak nih si baby. Ini apalagi gitu loh. Kaget gitu, kaget. Oke. Dan nggak gampang menurut saya ya Bu ya kalau Presdir itu bisa menerima karena ya bindar dandat juga bahwa office politik ada di situ. Betul. Tidak semua CEO atau Presdir memahami kondisi keluarga gitu ya. Kadang-kadang sifat transactional culture dan sebagainya ada di situ. Luar biasa. Dan saat itu Bu bagaimana dengan kondisi di dalam timnya sendiri ya? Nah pada saat itu pekerjaan belum remote ya. Masih datang ke kantor. Jadi pada saat itu bekerjanya saya mendapat tim yang masih muda, mereka belum menikah, sehingga mereka bersedia untuk menjadi support system saya kalau saya tidak ada di kantor, mereka yang mengerjakannya dan saya memandu lewat telepon. Gitu. Jadi pada saat itu kan belum ada Zoom, belum ada Google Meet ya. Zaman-zaman bukan digital, tapi kita udah bisa foto dan telepon, jadi udah bisa memandu. Jadi dalam hal bekerjanya kembali lagi tadi kalimat Bu Tina betul bahwa Tuhan bekerja untuk menolong saya lewat orang-orang sekitar saya di kantor sih. Meskipun itu bukan orang Kristen ya Bu ya? Iya betul. Meskipun mereka bukan orang Kristen, mereka bisa memahami keadaan. Dan ya puji Tuhan audit lewat dan tidak ada finding, peraturan Bank Indonesia yang harus kita terapkan berjalan dengan lancar. Jadi walaupun saya ada masalah secara medis dalam kehamilan ada myom dan sebagainya, namun di sisi lain dalam dunia kerja, saya mendapat dukungan yang membuatin saya bisa jadi tenang. Jadi saya melihat betapa baiknya Tuhan memberi keseimbangan seperti itu. Jadi tidak dua-duanya membuat saya stres, ada bagian yang support system membantu saya bekerja dengan tenang, supaya saya menghadapi pergumulan saya pribadi secara medis, saya bisa menjalankannya, itu sih. Itu dahsyat sekali. Saya bilang itu Tuhan pada saat itu. Iya, memang Tuhan kalau memang mau menyediakan, dia akan mempersiapkan semuanya. Amin, betul. Kita cerita lagi Bu, bagaimana setelah mulai hamil kemudian melahirkan. Perjalanan melahirkannya dan masih berkarir juga dan menjadi ibu ya. Ya, jadi waktu itu namanya usia tua yang melahirkan secara sesar dan sebagainya gitu ya. Ya semua berjalan baik. Anak baik dan sebagainya. Walaupun biasalah namanya anak kecil ada kalanya
sakit dan sebagainya ya gitu ya. Ya tapi pekerjaan di kantor, balik lagi di kantor mendukung, saya punya anak dan saya jarak jauh ya dari Bogor Jakarta sehingga saya ada support system juga di rumah yang saya bisa fokus bekerja di Jakarta, yang jaga anak saya percayakan gitu. Ada satu sih Bu Tina mungkin saya bisa bilang, melahirkan di usia tua itu berbeda dengan melahirkan di usia muda. Saya bilang, bagi saya pribadi ya mungkin ini menjadi kesaksian bagi teman-teman. Ketika melahirkan di usia tua, kita kedewasaannya beda. Seperti apa maksudnya kedewasaan? Beda bagi saya secara emosionalnya. Jadi logikanya lebih jalan menurut saya. Karena sudah pergumulan banyak berlalu di usia dan ketika udah usia 40 istilahnya asam manis garam kehidupan kan sudah kita lalui. Sehingga mempunyai anak di usia 40 pertama kali, cara menanganinya lebih tenang menurut saya sih. Ya. Saya pribadi. Ada wisdom tertentu, hikmat Betul. Dan bijaksana dari Tuhan. Kebijaksanaannya, bijaksana berpikir dan sebagainya. Untuk melihat anak itu pemberian Tuhan dan bagaimana kita memelihara anak itu untuk percaya Tuhan juga itu. Betul. Perjalanan yang lain lagi tuh sepertinya. Dan mungkin saya kembali lagi jawaban saya tadi Bu, waktu saya hamil saya doakan. Ya. Dan anak saya itu betul. Untuk tidur saya tidak perlu gendong-gendong. Ketika dia sakit nangis, tapi cukup saya gendong sekali, saya taruh tempat tidur. Bisa tidur dianya dan sebagainya. Jadi saya tidak ada istilahnya apa yang tengah malam itu menyiapkan dia. Dan sebagainya itu saya tidak merasakan itu. Jadi babynya memang baby yang baik. Puji Tuhan ya. Puji Umur Tuhan. Berapa tuh sekarang Bu? Sekarang anak saya 16 tahun, bentar lagi 17 tahun, dewasa punya SIM KTP ya. Udah 16 tahun SMA kelas 2. Dan dibawa kepada Tuhan juga. Betul. Iya. Diceritakan nggak tuh Bu Lili bahwa bagaimana pergumulan Bu Lili sebagai mamah membawa saya menceritakan kepada dia. Dan itu yang saya salut, bagaimana Tuhan berkarya pada saat saya hamil dia itu kan saya doa saya adalah, nak, Mama nanti melahirkan di usia tua. Bantu Mama ya. Mama tidak kuat seperti ibu-ibu lain yang punya anak usia 20-an atau 30-an. Mama pasti udah 40 tahun, pasti udah beda ya nak. Dan anak saya itu, puji Tuhan, saya benar-benar puji Tuhan. Anak yang baik ketika dikasih tahu mau mendengar. Dan kedua, ya saya tidak repot menggendong-gendong dia. Jadi kalau di gereja, saya taruh dia di basket gitu untuk dia duduk aja atau nggak tidur waktu bayi. Tidur, tidak ribut dan nurut gitu. Walaupun ya namanya remaja ada kalanya rebelnya tetap keluar ya. Namun pada waktu masih balita ya saya bilang itu doa seorang ibu tuh, apalagi doa seorang perempuan kepada anaknya itu besar tuh. Luar biasa perjalanan proses kerohanian Bu Lili. Dan waktu kegembiraan terjadi sudah punya anak dan sebagainya. Apakah kemudian selesai Bu? Maksudnya ya terima kasih dengan Tuhan dan perjalanan baik. Atau masih ada pergumulan lain Bu Lili? Kalau ingat-ingat kehidupan, saya mungkin ngambil yang terakhir ya Bu Tina ya. Mungkin itu bisa menjadi satu kesaksian. Kan semua udah Tuhan berikan, pekerjaan dan sebagainya. Ya saya, ini kejadian setahun yang lalu, saya balik lagi salah satu faktor melahirkan di usia tua secara medis memang ada resiko ya. Nah jadi saya ada keluar penyakit yang lain dan sebagainya. Namun saya bisa menceritakan yang terakhir ya. Jadi saya ada masalah di jantung, ingin mau melakukan kateterisasi. Dan pada saat mau kateterisasi itu tetap bekerja. Dan disitulah saya dapat support system daripada kantor yang saat itu kesehatan nomor 1. Jadi saya tetap menjalankan proses itu. Dan disitulah ditemukan ada penyakit baru lagi yang saya pakai tanda petik divonis lah mungkin istilahnya ya. Yang membuat saya jadi salah satu langkah pergumulan seorang perempuan, baik seorang ibu dan sebagai pekerja dan sebagai istri khususnya individu anak Tuhan,
saya mendapatkan lagi ada satu cobaan, ujian dari Tuhan. Di shaping lagi, diasah lagi bagaimana keimanan Anda kepada Tuhan dengan kehidupan itu. Boleh dijelaskan Bu, karena kami juga orang awam ya, Ski TV pemirsa, ya katarisasi itu apa sih maksudnya dan penyakit? Katarisasi, jadi pertama saya ada masalah di jantung, suka tiba-tiba nyesek gitu ya, sakit kayak ada nusuk dari dalam. Jadi katarisasi adalah proses pemeriksaan lewat pembuluh darah untuk melihat pembuluh darah di jantung. Dan ternyata memang ada penyempitan. Saya sudah di ring, jadi ada masalah di ringnya sehingga terjadi sakit itu. Namun pada saat mau proses itu ditemukan bahwa saya ada indikasi saya ada masalah di leukosit saya. Jadi saya pada saat itu diindikasi saya ada masalah kelainan darah. Yaitu dari hasil lab medis saya kena leukemia. Pergumulan yang lain lagi ya Bu ya. Pergumulan lain lagi. Dan bagaimana dengan kondisi Bu Lili pada saat itu Bu, ketika divonis leukemia? Setahun lalu ya Bu ya? Betul, awal Juli. Wow. Mungkin saya bisa cerita sekilas ya Bu Tina ya. Jadi waktu udah selesai proses katerisasi, terjadilah kekacauan dalam tubuh saya. Mungkin saya mundur balik kali ya. Jadi sebelum katerisasi bahwa ada indikasi ke arah sana, saya merasa dunia ini hancur. Apalagi yang Tuhan berikan ke saya. Karena pada saat itu dibilangnya ada indikasi. Dan di situ anak saya, suami saya, kita bertiga diam. Bingung. Waktu dibilang ada kemungkinan leukemia. Masih dibilang ada kemungkinan. Saya diam. Mau nangis apa? Gitu ya. Dan pada saat itu saya ambil keputusan. HP dipegang sama anak. Saya gak mau buka HP. Karena ketika saya buka HP, Google kan. Leukemia itu gini. Usianya sampai berapa tahun. Dan sebagainya gitu. Semakin overthinking gelisah gitu. Akhirnya nak saya bilang pegang HP mama. Yang saya pasang di rumah sakit adalah YouTube lagu rohani. Itu aja. Sepanjang itu saya diam. Tuhan apalagi. Kita udah gak bisa ngomong pada saat itu bertiga. Saya mau nangis apa gitu ya kan dibilangnya indikasi. Hingga ada satu titik memberanikan diri saya mau ambil tulang sumsum belakang ya untuk memeriksa gitu. Jadi ketika udah diambil kan butuh waktu untuk hasil labnya ya dan sebagainya, katerisasi jalan, dan situ saya sempat masuk ICU. Jadi kacau tubuh saya. Dan pada saat kacau tubuh saya, di situ memang saya teriak-teriak panggil nama Tuhan. Tuhan, saya udah gak kuat. Karena badan saya secara medis off semua. Off, benar-benar off. Tekanan bisa 50/40. Wow, 50/40. Itu waktu itu sadar Bu? Saya masih sadar. Tapi saya panggil nama Tuhan. Karena saya udah gak kuat. Gak kuat, udah campur aduk perasaan. Leukosit saya naik. Kalau gak salah 12 kali lipat naik. Dari orang normal? Dari normal. 12 kali? Lipat naik. Gula saya naik sampai 600. HB saya turun ke 8. Jadi darah saya habis gitu. Dan di situ saya panggil nama Tuhan terus. Dan waktu panggil nama Tuhan, ada doa saya kepada Tuhan sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang perempuan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau melihat anak saya lulus SMA. Saya ingin melihat anak saya kuliah. Saya ingin melihat anak saya lulus kuliah dan bekerja. Saya ingin melihat anak saya menikah. Bila dia sudah menikah, udah selesai tugas saya sebagai seorang ibu.
Kalau Tuhan mau ambil, silahkan Tuhan ambil. Tapi beri saya kekuatan. Jadi waktu di ICU, saya sadar terus. Tapi dengan segala macam alat masuk ya. Saat kiri, kanan, infus, kaki infus. Pakai apa? Sonde ya. Sonde semua oksigen gitu tuh. Saya panggil nama Tuhan. Walaupun di dalam doa itu, saya tidak ingat saya berdoa itu. Tapi suami saya mendengar. Dan dokter sama perawat mendengar bahwa saya sempat teriak, Tuhan ambil nyawaku. Karena saya sudah nggak tahu perasaannya kayak apa gitu badannya. Nah waktu saya teriak itu suami saya pegang tangan. Dia bilang, kuat, dia bilang gitu ya. Nah doa saya itu yang tadi saya bilang, Tuhan saya mau lihat anak saya ini. Saya mau menjalankan tugas saya seorang perempuan, seorang ibu. Menyelesaikan tugas saya sebagai itu kan Tuhan memberikan itu percaya kepada saya untuk punya anak di usia tua ya. Dan doa itu pada saat kritis yang di ICU itu ya. Iya. Orang lain kan tidak bisa melihat itu, tapi pergumulan Bu Lili berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Betul. 48 masa kritis, saya salut sama dokter. Berapa lama? Saya di ICU 7 hari. 7 hari. Gitu. Dan ketika udah keluar dari ICU, baru dokter bilang hasilnya betul, saya leukemia. Positif leukemia. Nah, di situ saya langsung bilang, Tuhan apa rencana Tuhan lagi sama saya? I see. Dan ketika divonis leukemia, dan berarti sampai saat ini, mohon maaf, masih tetap didiagnosis leukemia? Masih, saya terapinya bukan infus, saya tiap malam minum pil cancer. Jadi lewat oral pil aja. Masih terus. Oke. Dan bagaimana pergumulan Bu Lili dengan Tuhan? Apakah Mas menyalahkan Tuhan atau melihat bahwa ini adalah juga satu proses kehidupan? Awalnya teori ya. Awalnya wah saya kuat. Iya. Tapi kenyataannya saya untuk menerima ini butuh 3 bulan. Jadi masa orang melihatnya casingnya bagus ya, kelihatannya casing, orang kan melihatnya dari luar ya, tapi hati saya pada saat itu saya kembali lagi bertanya kepada Tuhan, saya udah di usia sekian, pergumulan mulai dari menikah, ingin punya anak, betapa beratnya sebagai seorang perempuan ya, terus Tuhan memberikan ini lagi, apa rencana Tuhan? Itu saya bertanya-tanya sampai 3 bulan. Hingga ada kumpulan marga datang ke rumah. Dia membawa cerita Ayub ke saya. Dia bilang, Ayub itu kan semua dia punya ya. Dia punya ini. Tapi kan Tuhan memberi dia penyakit. Lalu mengambil anaknya. Dan semua harta semua diambil. Lalu disitulah saya setelah 3 bulan. Saya bilang, tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup ini. Pasti sudah seizin Tuhan. Dan disitulah setelah 3 bulan saya menerima saya sakit ini. Dan disitu efek dari obat itu makin terasa makin baik dalam tubuh saya. Jadi saya berdamai dengan sakit. Berdamai dengan situasi. Berserah kepada Tuhan lagi. Di dalam kerja juga saya berserah kepada Tuhan lagi. Apapun rencana Tuhan. Harapan itu saya tetap ada. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah itu ya melihat saya apa adanya gini. Itu karena karunia Tuhan juga. Amin. Dan tetap melihat senyumnya Bu Lili adalah senyum dan mujizat dari Tuhan ya Bu Lili ya, dengan segala proses perjalanan hidup Bu Lili. Betul. Dan saya jadi ingat cerita Alkitab ya, dari cerita Hana dan cerita Ayub ada di dalam pergumulan dan proses hidupnya Bu Lili gitu. Betul. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Lili kepada pemirsa Yaski TV di luar sana terkait pergumulan perempuan ya, bahwa sepertinya hidup itu pasti perjalanannya panjang kali lebar,
dan tidak semuanya happy ending gitu. Dan Bu Lili saat ini juga masih terus bergumul dengan sakit penyakit, tetapi luar biasa kita melihat bahwa cinta Bu Lili kepada Tuhan dan tidak berserah, maksudnya berserah kepada Tuhan dan tidak putus asa untuk terus memegang iman di dalam Kristus Yesus. Silakan Bu Lili untuk. Jadi kalau ingin saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara seiman, bahwa hidup ini satu perjalanan, pasti ada naik turunnya, yang kalau saya kembali kepada kehidupan saya, ada satu yang mau saya sampaikan adalah kita tidak boleh putus akan harapan. Dan untuk mendapatkan harapan itu hanya dari Tuhan. Kalau saya bisa ambil dari satu ayat di sini, saya ambil dari Yohanes 11 ayat 40, mengatakan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jadi kita tetap harus pegang, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Hanya Tuhan yang akan menyampaikan kepada kita melalui segala macam hidup ini. Jadi harapannya ya tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam susah, senang, duka maupun suka. Tetap percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bu Lili untuk kehadirannya di Yaski TV. Terima kasih juga. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Bu Lili dan sekeluarga ya Bu ya. Demikian pemirsa Yaski TV, kita bisa melihat bahwa perjalanan Bu Lili di dalam menjaga keimanan di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian bahwa di dalam kehidupan kita sebagai perempuan banyak hal yang kita alami. Tapi Anda tidak sendiri karena Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita melalui doa kita sendiri kepada Tuhan, dan perpanjangan tangan Tuhan tidak kalah panjangnya di dalam waktu kita dengan orang-orang sekitar kita. Dan percaya bahwa Tuhan menolong Anda dan percaya bahwa Anda tidak sendiri. Kami semua akan mendoakan Anda juga. Terima kasih untuk kehadirannya di channel Pergumulan Perempuan. Dan terima kasih Bu Lili untuk kehadirannya. Terima kasih juga Bu Tuhan Tina. memberkati selalu. Tuhan memberkati.